Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam kasih Tuhan di Dewa Kurniala. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengikuti Dia, Tuhan berkata.
Oh,
kasih keselamatan yang terjadi bagi kami. Kalau kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan hati dengan cita-cita, kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu, dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, dengan ibadah kami pada pagi hari ini, urapan-Mu, jamaah-Mu, lawatan-Mu, tidak terlewati siapa berbagi kami Tuhan. Engkau lawan umat-Mu Tuhan, kami percaya Roh Kudus begitu luar biasa, sehingga kami luaskan dengan pujian kami dengan sukacita padamu. Terpujilah nama Yesus Kristus, Engkau yang akan berkuasa atas tempat ini. Kami tergi dalam nama Yesus, kuasa-kuasa kedua Engkau Tuhan, sehingga tidak mengganggu ibadah kami di hadapan Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan senantiasa masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa pemenang? Haleluya. 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 Kita sampai di rumah ya. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Siapa pemenang? Dia masuk bagian tamu mereka. Kita apa saudara? Kita akan kembali dengan pujian betapa baik yang Tuhan. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa kasih-Mu Tuhan. Tangan juga kita angkat tangan. Amin saudara. Bisa kan? Hosana ku memuji Tuhan. Tangan kita. Hosana puji. Haleluya. Tepuk tangan Tuhan. Hosana. Hosana. Mungkin kita nyanyi itu dalam keadaan nyaman.
dengan masalah ini. Saudara, yakin? Karena maaf kita tuh terhalang dengan ini. Amin. Tetapi kita nggak menyerah. Tetap kita kerjakan ujian. Amin, saudara. Ya, tetap loh pakai ini. Tetap kan, tapi kita nggak Tuhan. Saudara punya niat, saudara punya kemuliaan yang tetap berkat Tuhan. Haleluya. Saudara yang Tuhan juga tetap mendengar Tuhan. Walaupun saya melihat keadaan saudara sana, tetapi Tuhan melihat ujian kita. Amin, saudara. Kita akan ujian. Sorak haleluya, kami sangat ada. Haleluya. Walaupun ujian-ujian saudara, kita tetap tahan saudara. Haleluya. Kita makan kita sadar, kita rindu supaya Roh Kudus mengurapi kita. Kita rindu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rindu dipenuhi Roh Kudus tetap ini. Haleluya.
Tuhan hadir itu. Saatnya kami berdiam diri mendengar firman. Orang yang murati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan untuk kami dengar. Kiranya aku campur tangan merawat umat-Mu oleh firman-Mu. Kami lagi percaya jika Roh-Mu bisa bekerja, tidak ada satu pun yang menghalangi pekerjaan Tuhan kami. Kalau mengurangi hamba-Mu Tuhan, tetap menyatakan firman-Mu. Biarlah serahkan petang ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur dari ada rekan seperjuangan yang rela pagi-pagi sudah sampai di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nanti beliau akan memperkenalkan sendiri. Kita sama-sama setelah selesai menghadapi meja panas. Cuma beliau lewat online, kami berdua lewat langsung, saudara. Jadi semua ada serunya, saya kira. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Nanti saya nggak mau sebut namanya, disebut sendiri, dikenalkan sendiri, sebab ada pepatah tidak kenal tidak disayang. Dan Yesus memberkati. Mari nampaknya. Begitu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Dan pagi hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya bisa di tempat ini untuk bertemu dengan rekan seperjuangan kata Bapak Gembala tadi, ya, Pak Yehuda sama istrinya Ibu Susi, ya, teman satu perkuliahan. Dan puji Tuhan kita sudah bisa melewati masa prosesnya dalam perkuliahan, ya. Tanggal 25 kemarin kita ikut ujian skripsi. Puji Tuhan kita sudah baik-baik, ya, tinggal mau dengar lulus atau tidak. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Ya, jadi saya berterima kasih buat Bapak Gembala yang kemarin tempat ini. Saya nggak terpikir mau ada di tempat ini untuk melayani saudara dengan kebenaran firman Allah. Ya, saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, itu sebabnya saya bisa bertemu dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan jemaat yang ada di tempat ini. Tempat pelayanan saya di Mustika Tiga Raksa, Tangerang, itu paling ujung, saudara. Ya, kita ada di pinggiran kota Tangerang, mau masuk ke Serang, gitu, saudara. Saya atas nama David Talupua, saya asal dari Ambon. Ya, sudah kurang lebih 16 tahun melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Banten. Ya, puji Tuhan, ada banyak tantangan, banyak masalah, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada di pihak kita sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang setia dengan Tuhan. Karena di balik ketaatan kita, di situ kita akan melihat mujizat Tuhan. Di balik ketaatan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu hadir di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, ya, lewat ketaatan. Kalau kita mulai belajar taat kepada Tuhan, taat kepada firman Allah, maka saudara akan terus melihat mujizat demi mujizat terus terjadi dalam hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan yang hidup bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Karena firman Allah ini adalah kekuatan dasar yang kokoh dalam jemaat Tuhan, khususnya ada di tempat ini. Ya, saya tahu ketika apa itu. Ya, jadi puji Tuhan, ya, kita sama-sama orang BPDI mungkin seperti itu. Puji Tuhan. Oke, kita akan melihat firman Allah pagi hari ini. Kita buka di dalam Amsal. Karena waktu yang diberikan oleh Bapak Gembala sangat begitu singkat, tapi saya percaya saudara pasti mengerti firman Allah ini.
Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Saudara sudah mendapat ayat ini? Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Tidak mengapa kalau saudara ingin untuk menghormati firman Allah. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita membaca ayat ini. Amsal pasal 13 ayat 13, hitungan yang pertama kita baca sama-sama. Hitungan yang pertama 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Amin saudara. Saya tahu saudara di tempat ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sangat begitu menghormati akan firman Allah. Amin saudara. Coba yang menghormati firman Allah angkat tangan dulu. Karena firman Allah ini sangat begitu luar biasa. Firman Allah ini adalah Allah sendiri. Firman Allah ini adalah hidup bagi jemaat yang percaya akan firman Allah. Orang yang percaya kepada firman Allah, dia menghormati firman ini. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin saudara. Firman ini adalah Allah sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kalau jemaat tidak menghormati firman, apa yang menjadi akibatnya? Ada banyak orang yang menyepelekan firman Allah. Ada banyak orang yang, ya saudara, mengabaikan firman Allah. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini, siapa yang tidak menghormati firman, dia akan menanggung akibatnya. Itu fatal. Amin saudara. Saya mengerikan sekali kalau kita tidak takut akan firman Allah. Setiap saat kita bisa mendengarkan firman Allah, setiap saat kita belajar firman Allah, tapi kita mau belajar untuk mengabaikan firman, kita mau belajar untuk mengabaikan, tidak lagi menghormati firman, maka efeknya akan terjadi dalam hidup kita. Efek yang sangat begitu luar biasa. Tetapi orang yang menghormati firman, dia akan mendapat balasannya. Amin saudara. Dia akan mendapat berkat yang sangat begitu luar biasa kalau kita belajar untuk mentaati peraturan-peraturan firman Allah ini, saudara. Ya. Judul firman Allah pada saat pagi hari ini saya mengangkat, ya, ketaatan adalah kunci dari mujizat. Saya tahu kalau saudara ya mendapat mujizat, senang kan? Melihat mujizat pertolongan Tuhan itu sangat begitu bahagia. Amin saudara. Setiap saat saya percaya saudara pasti menemukan yang namanya mujizat. Karena anak-anak Tuhan itu, orang yang percaya kepada Tuhan itu identik dengan mujizat. Yang percaya katakan amin. Anak Tuhan, orang percaya itu berjalan sesuai dengan firman, dan firman itu akan membawa saudara untuk melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi jangan meremehkan firman. Firman ini adalah kekuatan saudara dan saya. Firman ini adalah jawaban yang pasti yang untuk dapat memberkati kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Itu sebabnya kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, apalagi Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, saya tahu beliau sama Ibu Gembala, orang yang sangat begitu luar biasa. Ya, itu sebabnya kita harus betul-betul fokus dengan firman Allah itu. Karena ketika kita fokus dengan firman Allah, Roh Kudus akan membawa kita untuk kita dapat memahami bagaimana kebenaran firman Allah itu. Karena kalau tanpa firman Allah ini,
bagaimana kita melihat mujizat Tuhan? Tanpa firman Allah yang saudara raih selama ini, bagaimana saudara melihat mujizat Tuhan? Tidak bisa. Karena apa? Karena saudara mau mengabaikan firman Allah ini. Itu sebabnya jangan saudara mengabaikan firman itu. Firman Allah ini adalah hidup. Amin saudara. Firman Allah ini adalah hidup bagi jemaat yang ada di tempat ini. Jemaat diberkati, jemaat ditolong oleh Tuhan karena melakukan akan firman Allah. Coba kalau saudara nggak mau belajar, nggak mau lagi taat akan firman Allah, bagaimana kehidupan saudara? Pasti ada tantangan yang begitu luar biasa. Karena sementara kita sudah mengerti firman Allah, kita mengerti apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup ini, tapi kita mau belajar untuk tinggalkan firman Allah, maka masalah itu akan terus datang kepada kehidupan kita. Masalah tidak pernah habis di dalam hidup ini kalau kita belajar tinggalkan firman Allah. Orang yang tinggalkan firman Allah itu berarti orang yang tidak taat. Tapi saya percaya jemaat Tuhan tempatnya taat. Amin saudara. Saudara memiliki ketaatan. Apa yang disampaikan firman Allah, saudara coba mempraktekannya. Mempraktekkan setiap hari, hari ke hari saudara mempraktekkan. Saudara, pengalaman saya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di sana, kalau bukan Tuhan yang taruh ketaatan dalam hidup saya sudah tinggalkan Tuhan. Karena ketaatan itu akan membawa mujizat. Ya, kunci berkat itu hanya lewat kesetiaan kita. Kalau kita tidak setia lagi dengan Tuhan, bagaimana kita melihat kunci berkat? Saudara, saya percaya saudara di tempat ini mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Amin saudara. Karena mau memiliki ketaatan. Ketaatan itu penting sekali. Ada banyak orang yang gagal. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang gagal. Ada banyak usaha-usaha yang gagal karena tidak taat. Saudara, gereja bisa nggak bisa gereja nggak berhasil karena tidak taat akan firman Allah. Tapi kalau gereja taati akan peraturan-peraturan yang ada di dalam kebenaran firman Allah, saya begitu percaya saudara akan pasti melihat yang namanya keberhasilan daripada Tuhan itu sendiri. Kita coba bisa melihat ada satu contoh di dalam firman Allah ini. Bagaimana tokoh Alkitab yang namanya Yosua. Kalau saudara mau buka dalam kitab Yosua pasal yang ini satu contoh yang kita akan melihat di sana. Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai 27 itu satu pasal, saudara, begitu panjang. Nanti saudara bisa belajar ketika saudara pulang dari tempat ini. Karena ayat ini sangat begitu panjang, satu pasal. Ya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27 di sana, saudara, itu menceritakan bagaimana ya Yosua yang tadinya dia adalah anak buah daripada Musa, saudara. Dan ketika Musa meninggal, saudara, dan Yosua bisa dapat memimpin umat Israel pada waktu itu untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi kalau kita melihat firman Allah ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan dalam kitab Yosua, bagaimana Yosua ini sangat begitu taat, sangat begitu taat akan perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia ikut, apa yang Tuhan katakan dia ikut. Ya, sampai Tuhan katakan jangan kamu takut untuk menghadapi Yeriko, saudara. Allah katakan kepada Yosua jangan kamu takut, karena Allah akan memberikan kota itu kepada umat Israel untuk menduduki ya kota Yeriko, saudara. Kota Yeriko ini dikelilingi oleh tembok, saudara. Dan orang-orang yang ada di kota Yeriko itu semua ada di dalam tembok itu, saudara. Pintu-pintu dikunci semua. Ya, siapa yang mau masuk di situ kalau sudah tutup semua itu? Tetapi karena lewat ketaatan daripada ya Yosua ini, mujizat Allah terjadi.
Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Firman Allah mencatat, ya Allah katakan kepada Yosua, satu hari kamu akan berputar itu keliling, ya kota Yeriko itu 1 kali selama 6 hari. Sudah mereka berputar, ya. Tapi pada hari yang ke-7 Alkitab menjelaskan, hari yang ke-7 sangkakala pada waktu itu berbunyi. Imam-imam meniup sangkakala dan umat Israel bersorak, bertepuk sorak. Apa yang terjadi, sudah? Tembok Yeriko itu roboh, sudah. Amin, sudah. Ini karena kuasa Tuhan, ya, karena mujizat Tuhan lewat kesetiaan daripada ini Yosua, sudah, dan umat Israel pada waktu itu. Ya. Nanti saudara pulang baru saudara baca satu pasal itu, sudah. Bagaimana cerita Yosua ini? Karena dia memiliki ketaatan. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan pertolongan, Tuhan menunjukkan mujizat kepada ini Yosua dan umat Israel pada waktu itu. Dan mereka bisa merebut kota Yeriko itu. Walaupun sudah dikelilingi oleh tembok, tapi dengan pujian dan penyembahan umat Israel, maka Allah mendengarkan pujian itu dan tembok itu bisa diruntuhkan lewat kuasa Tuhan sendiri. Amin, saudara. Itu tandanya mujizat. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan tidak kesetiaan daripada Yosua dan umat Israel, mereka tidak bisa merebut kota itu, saudara. Amin, saudara. Jadi saya percaya ini masalah dalam hidup jemaat. Ada tembok-tembok yang dapat memisahkan kehidupan jemaat Tuhan untuk setia dengan Tuhan. Tetapi ketika saudara taat akan perintah-perintah firman Tuhan, saudara taat untuk setia dengan Tuhan, saya percaya tembok-tembok itu akan dirobohkan dengan apa yang menjadi iman dalam kehidupan saudara saya. Amin, saudara. Contoh yang kedua, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana seorang janda di Sarfat. Ini sangat begitu luar biasa kalau saudara bisa melihat contoh yang kedua ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16 di sana. Ya. Bagaimana seorang janda ini, saudara? Ini peristiwa janda di Sarfat yang mengalami mujizat. Ketaatan seorang janda yang lebih menghargai melakukan kehendak Tuhan dibandingkan dengan hal-hal yang lain, dan akhirnya membuat dia mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana janda itu, janda itu identik dengan miskin. Amin, saudara. Ada banyak juga janda yang ada banyak janda yang kaya tinggalkan suami tinggalkan anak, ya. Dan ada banyak janda yang miskin. Seperti ini ibu janda yang ada di Sarfat ini, miskin dia. Gak tahu dia miskin apa tidak, tapi waktu itu kekeringan kata firman Allah selama 3 tahun setengah. Ya, umat Israel menghadapi yang namanya kekeringan, yang namanya krisis ekonomi, saudara. Ibu janda ini mengalami yang namanya krisis yang sangat begitu luar biasa, saudara. Tetapi kita melihat bagaimana seorang tokoh Alkitab yang itu, ya, Nabi Elia, saudara. Elia ini mengalami kelaparan dan kehausan, saudara. Saudara pasti sudah pernah mendengarkan cerita ini. Tapi kita mau lihat bagaimana mujizat Allah terjadi dalam kehidupan ibu janda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah perintahkan Elia ini pergi. Pertama ke Sungai Kerit dulu, sudah. Ya, Elia pergi ke Sungai Kerit. Di sana karena ada air banyak, saudara. Ya, di sungai itu. Dan Allah bisa juga menyuruh burung gagak untuk memberikan Elia makan, sudah, pada waktu itu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana ketika sungai itu menjadi kering. Kalau sudah sungai itu sudah kering, bagaimana Elia mau minum, sudah? Walaupun ada roti pun gak bisa karena ada air di situ.
Ya, itu sebabnya Allah perintahkan Elia ini pergi ke Sarfat, saudara. Karena di Sarfat di sana Allah sudah mempersiapkan berkat di sana, saudara. Ya, lewat ibu janda yang ada di Sarfat. Ya, itu krisis yang sangat begitu luar biasa. Ya, itu sebabnya ibu janda, saya pikir mungkin ibu janda ini mungkin seorang kaya juga, tapi karena begitu kepanjangan krisis itu, krisis ekonomi, saudara, akibatnya habislah apa yang ada pada ibu janda ini, saudara. Yang ada tinggal apa, saudara? Tepung satu tangan itu tepung ini, saudara. Itu detik-detik terakhir untuk ibu janda dan anaknya siap mati, saudara. Karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Ini Allah perintahkan Nabi Elia harus pergi ke Sarfat untuk ketemu dengan ibu janda ini, saudara. Kenapa Tuhan gak suruh dia pergi untuk ketemu orang kaya, saudara? Enggak. Karena mungkin semua sudah habis, saudara. Sudah tidak ada harta lagi, saudara. Karena kekeringan yang sangat begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah menjelaskan ketika Elia ini pergi, ya, firman Allah katakan di depan pintu gerbang di Sarfat itu, saudara. Elia menengok begini, ada ibu janda. Sedang apa, saudara? Mengambil kayu, cari kayu untuk masak, saudara. Ya, Elia sudah tahu ini ibu janda ini pasti yang Tuhan suruh dia datang kepada ibu janda. Ya. Elia katakan kepada ibu janda, kalau saudara membaca dalam ayat ini, saya tidak perlu lagi karena waktunya ini, saudara. Kalau saya baca, saudara, nanti saudara lihat itu bagaimana kisah ibu janda. Elia katakan kepada ibu janda, tolong berikan saya air untuk saya minum, saudara. Haus dia, saudara. Ya kalau jalan kaki, saudara, saya nggak tahu dari Sungai Keret ke Sarfat itu berapa mil jauhnya, saudara. Saya nggak tahu. Mungkin orang yang sudah pernah pergi Israel mungkin tahu itu, saudara. Saya kan belum ke sana, jadi saya ya baca Alkitab saja, saudara. Saya nggak tahu jaraknya berapa jauh, saudara. Itu sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elia ini haus. Ya. Dia katakan kepada ibu janda, berikan saya air untuk saya minum, saudara. Ibu janda ikuti. Padahal belum kenal ini siapa orangnya, saudara. Kok disuruh-suruh, saudara? Coba kalau saya suruh saudara yang tak kenal, saudara, ini siapa yang menyuruh saya? Hanya Tuhan perintahkan lihat ke situ, saudara. Ya. Ibu janda ini sementara pergi untuk mengambil air, karena dengan ketaatan ibu janda pergi untuk mengambil air, sedikit air untuk Elia. Amin, saudara. Haleluya. Ibu janda sangat begitu baik, begitu ramah. Ya. Ibu janda pergi, saudara dikasih oleh Tuhan. Belum sampai lagi Elia sudah katakan kepada ibu janda, kasihlah roti buat saya untuk saya makan, karena lapar mungkin begitu. Ini air belum datang, dia sudah minta apa? Roti, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini seorang hamba Tuhan. Amin, saudara. Dia seorang nabi. Ya. Ibu janda katakan, tidak ada roti padaku. Kenapa kamu minta? Tidak ada apa-apa lagi dalam rumah saya ini. Tidak ada berkat lagi. Kenapa kamu minta itu, saudara? Tetapi ibu janda ini katakan bahwa yang ada padaku ini hanya tepung sedikit, saudara. Tepung sedikit itu segengkam, dan minyak sedikit dalam buli-buli. Amin, saudara. Haleluya. Dengan tepung sedikit, minyak sedikit, itu lipat ganda Tuhan berkati. Itu sebabnya jangan saudara takut dengan hidup ini. Kita ini kan anak Tuhan. Amin, saudara. Kita ini orang percaya, gak perlu takut. Oke lah kalau orang dunia, tapi kita ini bukan tipe orang dunia. Kita ini adalah anak Tuhan yang taat kepada perintah firman Allah.
Apakah Tuhan tidak tolong kita? Tuhan pasti tolong, saudara. Amin, saudara. Kita melihat ibu janda ini, ya. Ibu janda katakan hanya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Saya akan mengolah ini tepung sedikit ini dan anak saya makan dan mati. Sudah tidak ada apa-apa. Tapi kita bisa melihat bagaimana firman Allah itu, saudara. Coba saudara bisa melihat di dalam firman Allah. Ya. Satu raja-raja itu, saudara. Supaya saudara bisa melihat bagaimana Allah menolong ibu janda ini. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat 10, firman Allah katakan begini. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Habis semuanya. Amin, saudara? Mati, saudara. Tetapi ingat ayat yang ke-13. Coba saudara perhatikan. Apa yang dikatakan Elia? Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kamu membuat bagimu dan bagi anakmu. Buat dulu sepotong roti kecil, bundar kecil buat saya. Kenapa? Supaya mungkin Elia ini bisa berdoa untuk memberkati keluarga ini. Jangan kamu makan dulu, buat saya berdoa, baru kamu buat anak dan mereka makan. Saudara. Tapi saudara dikasih Allah, kita melihat ini ketaatan daripada ibu janda ini. Coba kalau ibu janda ini tidak taat, ibu janda bisa kata, kamu siapa? Kamu menyuruh saya seperti itu. Ini sementara saya lapar. Ini tepung sedikit, ini kita mau makan, saudara. Kenapa kamu lagi mau makan, saudara? Karena sekali lagi perempuan ini memiliki ketaatan, mengikuti apa maunya firman Allah. Ayat yang ke-14, apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Amin, saudara? Tidak habis. Ini mujizat. Yang tadinya ibu janda ini bilang, kalau kita makan langsung mati, saudara. Karena gak ada makanan lagi. Tetapi karena dia mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi Elia lewat firman Allah, belajar mengikuti apa maunya firman Allah. Amin, saudara? Kalau saudara mengikuti maunya firman Allah, saudara akan pasti melihat mujizat demi mujizat. Ibu janda seorang miskin, tapi mereka bisa makan beberapa waktu karena firman Allah. Kenapa? Karena Allah memberkati. Ibu janda memberikan makan hamba Tuhan.
Di sini ada ibu gembala, bapak gembala, saudara. Ya, saya bukan menyinggung saudara untuk, tapi saudara punya hati yang luar biasa untuk melihat dan memperhatikan apa Tuhan yang ada tempat ini. Amin, saudara. Karena ketika saudara melihat, memperhatikan, mentaati, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu adalah bini mata Tuhan. Ketika dia berdoa, saudara pasti terus diberkati oleh Tuhan. Bukan jadi ekor, tapi jadi kepala untuk memberkati orang lain. Amin, saudara. Ini hamba Tuhan yang datang kepada orang miskin. Hamba Tuhan datang kepada perempuan janda, orang tua tidak punya apa-apa lagi. Tetapi ketika dia mentaati apa yang menjadi perintah firman Allah, maka mujizat Allah terjadi. Amin, saudara. Saudara mau lihat mujizat Tuhan? Belajar ketaatan. Apa yang disampaikan firman Allah, saudara merespon. Percaya firman Allah itu. Karena firman Allah itu adalah firman yang hidup, yang dapat memberkati jemaat Tuhan yang terbaik. Saya percaya saudara terus diberkati oleh Tuhan, karena saudara terus melakukan apa yang mau menjadi perintah-perintah firman Allah ini. Contoh yang ketiga, ya, contoh yang ketiga bagaimana mujizat Allah terjadi bagi mereka yang mentaati. Kita coba bisa melihat, ya, di dalam Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Bagaimana orang-orang yang mentaati akan perintah-perintah Tuhan, mereka terus akan melihat mujizat Tuhan. Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Allah katakan begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak merumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tempat dipit, ya, tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang, ya, membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Puji Tuhan. Ya, bagaimana seorang yang bernama Petrus. Petrus ini adalah murid Tuhan. Dan sebelum dia menjadi murid Tuhan, dia adalah seorang nelayan. Saudara sudah pernah mendengarkan cerita Petrus, saudara. Ya. Tetapi kita melihat firman Allah menjelaskan ketika Petrus dan teman-teman pergi untuk menjala ikan, saudara. Tapi firman Allah katakan semalam-malamnya itu mereka tidak mendapat apa-apa. Sudah sampai pagi tidak dapat ikan, saudara. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, Petrus ini bertemu dengan Yesus. Yesus naik ke perahu Petrus, sudah, untuk mengajarkan orang banyak pada waktu itu, kata firman Allah. Mungkin sudah terdesak, Yesus ini sudah terdesak-desak, saudara. Itu sebabnya Yesus naik ke perahu Simon, saudara. Dan Yesus tahu pasti, ya, Simon dan teman-teman yang lain ini tidak mendapat apa-apa semalam. Yesus pasti tahu itu, saudara.
Ya, itu sebabnya setelah dia selesai mengajar, ya, dia katakan kepada Petrus, ya, bertolak lagi sedikit ke dalam, ya, dan terbakar jala di sebelah kanan perahu. Coba kalau Petrus tidak dengar apa kata Yesus, sudah, sampai Petrus bisa mengatakan kepada Yesus, Guru, semalam-malamnya kami bekerja keras, tapi tidak dapat apa-apa. Petrus katakan lagi, tetapi kalau engkau guru yang menyuruh aku siap mendapatkan jalan. Apa yang terjadi, sudah? Firman Allah katakan mereka mendapat ikan yang sejumlah besar luar biasa, begitu banyak, saudara, ikan yang mereka tangkap. Ini berbicara ekonomi, ya, bagi jemaat Tuhan yang ada. Kalau saudara belajar mentaati, ya, saudara mungkin, ya, beberapa waktu saudara tidak pernah melihat yang namanya mujizat pertolongan Tuhan, tetapi ketika saudara mau belajar dalam ketaatan ini, saudara, saya percaya saudara akan sama seperti Simon ini, saudara. Saudara akan mengalami yang namanya mujizat yang terjadi terus dalam kehidupan saudara, seperti Simon Petrus ini, saudara. Ya, Simon Petrus menghadapi yang namanya tantangan yang begitu luar biasa. Semalam-malamnya mereka bekerja keras, tapi tidak juga mendapat apa-apa, saudara. Tetapi firman Allah menjelaskan ketika Yesus perintahkan Petrus untuk menerbangkan jalannya, apa yang terjadi, saudara? Petrus dan teman-teman mendapat ikan yang begitu banyak. Amin, saudara? Itu tandanya orang hidup dalam ketaatan, setia dengan firman. Amin, saudara? Setialah dengan firman, maka firman itu membawa saudara untuk melihat mujizat dengan mujizat. Mujizat terus terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam karya saudara, dalam pendidikan saudara. Allah terus bekerja karena saudara ikut apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya saudara akan ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara? Kita menghadapi krisis yang sangat begitu luar biasa. Menghadapi yang namanya COVID-19 membuat orang banyak takut datang kepada Tuhan. COVID-19 membuat anak-anak Tuhan mulai mundur tinggalkan Tuhan. Sudah tidak lagi mau mentaati, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan pagi ini, kalau saudara bisa datang di tempat ini tandanya saudara taat apa maunya Tuhan dalam hidup saudara. Yang Tuhan mau datang di dalam kamar ini untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara? Untuk membesarkan nama Tuhan seperti ini. Untuk mendengarkan firman Allah, bertatap muka satu sama lain. Karena disitulah kita pasti meresponi apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara? Percayalah kepada firman Allah, maka firman Allah itu akan membawa saudara untuk melihat mujizat dengan mujizat. Saya percaya firman Allah pada saat pagi hari ini dapat menolong kita, ya, dapat membawa kita untuk kita bisa menjadi teladan, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, ya, untuk kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Saya percaya firman Allah ini dapat membawa saudara untuk mengerti bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua malam pagi hari ini. Saya kembalikan timbre ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak David telah melayani kita. Terima kasih Om. Terima kasih kiranya firman ini menjadi bukti bahwa ketaatan harus menggunakan amunisi. Amin, saudara. Mungkin kalau orang Tuhan suruh ampuni kesalahan orang yang menyakiti kita, itu kan tidak bisa. Secara manusia tidak bisa. Tapi kalau kita taat, kita akan mengikuti. Jadi nama Tuhan, terima kasih buat David melayani ini. Kita akan doa buat firman dan kedua buat persembahan yang kita bawa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu berisi dengan David. Firman-Mu Tuhan, kita ada sesuatu yang berarti bagi kami. Selama kami taat akan firman Tuhan, sebab apapun kalau Tuhan yang nyuruh, kami akan kerjakan. Sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan akan menuntun kami di kemenangan dekat kami. Mari Bapa, firman ini tetapkan ketenangan di kami.
di balik ketaatan ada mujizat berjalan bagi kami. Haleluya. Berkati hamba kami dan pelayan kami saat ini. Kau pakai yang luar biasa kehidupannya dan pelayanannya Tuhan. Sehingga jemaat akan dilayani berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Betapa umatmu akan membawa Tuhan. Kiranya Allah memberkati setiap umat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan dengan pujian nama saudara. Dari apa di dalam dunia? Kita dulu. Dari apa di dalam dunia? Dari apa di dalam dunia? Dari dunia itu binasa. Dari Yesus yang menyembuhkan. Dari apa di dalam dunia? Dari apa di dalam dunia? Dari dunia itu binasa. Dari Yesus yang menyembuhkan. Dari apa di dalam dunia? Dari apa di dalam dunia? Dari dunia itu binasa. Dari Yesus yang menyembuhkan. Dari apa di dalam dunia? Dari apa di dalam dunia? Dari dunia itu binasa. Dari Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak Ratu persembahannya. Kita akan melakukan pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan tanggal berapa ya? Kita kembali ibadah dalam jam 10 ya. Jadi minggu depan udah masuki bulan Juni. Minggu pertama kita akan selesai dengan perjamuan kudus. Kemudian bulan Juni ini Rabu jam 7 malam kita akan mulai kembali ibadah doa kita atau Kristus. Doa sepakat semangat tanggal 2 jam 7 dengan tetap jaga jarak, protokol kesehatan tetap kita terapkan di ibadah doa kita. Sebab doa ini udah vakum ya, udah 100 tahun ya. 2 tahun. Doa kita, ibadah doa itu sudah lama. Sudah kita lakukan lagi di tengah Tuhan. Bela dalam kondisi yang makin kesulitan, pertolongan Tuhan juga. Kita jemaat juga untuk hidup di dalam doa. Kemudian setiap hari Jumat dimulai hari Kamis jam 10 malam sampai jam 3 siang, bukan 3 pagi. Ya, jadi setiap hari Jumat dimulai dari hari Kamis malam mulai jam 10 malam sampai jam 3 siang. Besarnya boleh kita buka puasanya. Kemudian ada yang belum ulang tahun hari ini? Tidak ada, puji nama Tuhan. Kita tidak lagi informasi yang kita sampaikan. Nanti jika ada sesuatu yang disampaikan lagi yang kelewatkan akan dihubungkan di grup WA kita. Kita akan lanjut ibadah kita. Saya undang tempat supaya berdiri. Kita akan berdiri. Amen.
Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah lalai, menggenapi akan janji-Mu. Engkau mengawasi kami umat-umat-Mu dari awal tahun sampai akhir tahun. Hari ini kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau yang punya mujizat, Engkau yang melakukan mujizat, dan mujizat itu masih ada di tengah-tengah kesukaran keadaan zaman hari-hari ini. Kami umat-umat-Mu masuk di area yang tidak menyenangkan, area yang seringkali membawa dalam kesukaran dan kesulitan. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan kami melihat keajaiban-Mu. Engkau tidak pernah berhenti menolong kami, menolong kami, bahkan melakukan perkara yang ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kami. Kau mampu mengadakan tanda-tanda yang besar yang dunia tidak bisa miliki. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang terus memperhatikan kami, seperti Engkau memelihara bagaimana orang-orang yang melakukan firman-Mu, menghormati firman-Mu. Engkau menolong Elia, termasuk juga Engkau menolong janda Sarfat karena melakukan kebenaran itu. Engkau menolong bangsa Israel untuk masuk di Yeriko. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sama. Engkau juga mampu menolong kami melewati badai gelombang hidup ini. Engkau juga menolong murid-murid-Mu ketika mereka semalam-malaman tidak mendapatkan hasil, tetapi ketika Engkau yang berkata dan murid-murid-Mu melakukannya. Tuhan, Engkau hebat, luar biasa bagi kami. Tuhan, firman-Mu sederhana bagi kami, tetapi hebat. Hebat karena Engkau melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta David Talatua, SPH, yang sudah melakukan dan mengerjakan, bahkan memberitakan firman-Mu yang hebat hari ini, termentai di hati kami Tuhan. Ketika kami ada dalam kesukaran, kami tidak menjadi layu, tidak menjadi lesu, tidak menjadi bimbang, tidak khawatir, karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang bisa melakukan perkara yang dahsyat. Engkau mampu melindungi kami di tengah-tengah wabah pandemi ini Tuhan. Engkau memakai kami dengan kepaksaan-Mu yang kuat yang hebat. Bahkan Engkau menjagai kami dalam ketaatan yang kami lakukan. Ada banyak keterbatasannya, tetapi Engkau tidak terbatas, dan Engkau menjadikan segala sesuatu hebat di dalam setiap hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kasih-Mu yang begitu hebat, berkat kemurahan-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang dengan setia di tengah-tengah keadaan ini. Mereka mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan mengorbankan materi mereka, persembahan-persembahan yang mereka lakukan, kesetiaan mereka memberikan milik Allah. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menutup mata-Mu Tuhan. Engkau melihat, memperhatikan, bahkan dengan sukacita anak-anak melakukan, Engkau memberkatinya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di bait-Mu hari ini bersama-sama di dalam ibadah ini, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing bersama keluarga yang sedang bersama-sama juga melakukan ibadah virtual bersama-sama. Kami diberkati Tuhan, kami dipelihara Tuhan, kami dikasihi Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta David, Engkau sudah panggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau taruh di pundaknya satu tanggung jawab, jemaat-jemaat yang Kau miliki. Berkati pelayanan yang ada di Garaksa. Begitu sudah Kau berkati pelayanan di tempat ini. Kami hamba-Hamba-Mu tidak ada kekuatan lain, tetapi kami merendahkan hati kami atas segala delegasi Tuhan yang Tuhan ditaruh di pundak kami. Berkati pelayanan kami
yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini, baik tim Aser, multimedia, tim musik, worship leader, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Semua kami diberkati Tuhan, semua kami dijagai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau ada anak-anak yang hari ini tidak bisa hadir, ataupun mereka ada di rumah mereka masing-masing dan sedang mengalami kelemahan-kelemahan fisik, yang sedang mengalami sakit penyakit, kami datang kepada Allah yang punya mujizat ini. Oleh bilur-bilur-Mu, Engkau mengampuni dan Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anak mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Anak-anak yang ada dalam kekurangan, Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada, dan Engkau yang mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan anak-anak-Mu dalam pemeliharaan Tuhan. Usaha pekerjaan, sekolah kuliah mereka, bahkan pergumulan mereka, Tuhan tolong. Tuhan senantiasa memakai dan melindungi. Kami mohon kemurahan-Mu bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, yang hari-hari ini mengalami berbagai macam gelombang, baik gelombang politik, gelombang tekanan lewat virus penyakit ini. Kami mohon pemerintahan di negara kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan Engkau yang sudah menaruh para pemimpin-pemimpin di negeri ini, Engkau memberkati mereka. Berkati bangsa kami Tuhan, kasihi bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami. Seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan, gereja bersatu antar denominasi yang ada, dan kami boleh memuliakan Engkau karena kami adalah tubuh Kristus yang dipakai untuk memperlengkapi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu jemaat-jemaat-Mu, orang pulang, bahkan jemaat-jemaat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Semua kami diberkati Tuhan. Saudara-saudara boleh dikasihi Tuhan, marilah kita raih janji dan berkat Allah yang berjanjikan dalam hidup ini, dengan hidup dalam ketaatan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami letakkan nama-Mu yang ajaib dan perkasa atas hidup umat-umat ketegusanmu, melindungi, memberkati, dan menjagai kami, bahkan mendampingi kami mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.